A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada video kali ini insyaallah saya akan memaparkan sedikit tentang seputar ruqyah di bulan Ramadan. Nah, karena banyak sekali orang-orang yang belum paham dan banyak juga yang bertanya tentang seputar ruqyah di bulan Ramadan ini. Banyak yang bertanya juga kepada saya, salah satunya itu, apakah di bulan Ramadan ini diperkenankan diruqyah? Apakah Ramadan ini boleh ngeruqyah? Ada beberapa pertanyaan seperti itu. Kata ulama, di bulan Ramadan ini boleh meruqyah. Nah, lalu ada pertanyaan lagi. Apakah kalau diruqyah, apakah nggak batal puasanya? Nah, ini konteksnya ada dua yang biasa dipertanyakan. Kenapa batal? Ada yang berkata, kalau kesurupan, apakah nggak batal? Nah, yang keduanya itu, kalau muntah, apakah nggak batal ketika diruqyah? Nah, itu yang jadi permasalahannya. Nah, kata ulama, ketika orang di bulan Ramadan itu kesurupan, itu dia hilang kesadarannya. Kesurupan itu diibaratkan dengan pingsan. Nah, jadi ketika ada seseorang itu kesurupan, itu tidak membatalkan puasa, hanya membatalkan wudhu saja. Nah, jadi kawan-kawan, ketika ada misalnya kawan nih sedang berpuasa lalu kesurupan di bulan Ramadan, nah itu tidak membatalkan puasanya. Nah, namun kalau beliau mempunyai wudhu, beliau hanya batal wudhunya saja. Terus yang kedua ini, apakah kalau muntah itu nggak membatalkan puasa ketika diruqyah? Biasa kan diruqyah itu muntah. Nah, jadi reaksi ruqyah itu tidak semuanya itu harus muntah. Tidak semuanya. Ada yang lebih tenang, ada yang hanya menangis, ada yang bersendawa, ada yang pengen BAB, ada yang pengen buang air kecil, dan lain sebagainya. Nah, maka tidak semuanya yang diruqyah itu harus muntah-muntah. Dan kami sebagai peruqyah juga tidak meniatkan ruqyah itu harus muntah. Nah, seperti itu. Nah, muntah yang dimaksud di sini yang membatalkan puasa itu apabila muntahnya itu disengaja. Namun kalau muntahnya itu tidak disengaja, itu tidak apa-apa. Contoh misalnya ketika kita meruqyah seorang pasien dan saat diruqyah pasien itu muntah-muntah, maka itu tidak termasuk yang membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa itu muntahnya yang disengaja. Contohnya misalnya saat kita ngeruqyah, kita sambil urut-urut. Nah, pun ditekan dari perutnya. Nah, itu dipaksa. Nah, maka ketika ditekan-tekan, nah itu bisa batal apabila muntah. Maka saat meruqyah di bulan Ramadan itu tidak ditekan-tekan. Nah, misalnya dari belakang diginikan ataupun dari depan ditarik agar orang itu muntah. Nah, itu batal puasanya. Lalu yang jadi pertanyaannya sekarang, apakah di bulan Ramadan ada orang yang kesurupan? Kan katanya setan itu dibelenggu. Nah, iya, memang setan itu dibelenggu. Namun kata ulama, memang setan dibelenggu, akan tetapi nafsu kita masih ada. Dan kejahatan di bulan Ramadan itu masih ada terbuka lebar, sehingga orang-orang itu masih berbuat dosa, masih ada yang kesurupan di bulan Ramadan. Lalu kata-kata setan dibelenggu ini dari mana sebenarnya? Nah, ini Rasulullah yang bersabda,
Kata Rasulullah, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa sulsilatis syayatin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya, apabila sudah masuk ke bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup dan para setan itu dibelenggu. Itu kata Rasulullah. Nah, terus apa maksud hadis setan dibelenggu di bulan Ramadan ini? Nah, kata ulama, banyak pendapat, boleh kawan-kawan ambil pendapat yang mana. Yang pertama itu saya mengutip dari para ulama bahwa yang dimaksud setan dibelenggu ini, itu setan tidak bersungguh-sungguh dalam menggoda manusia. Karena apa? Di bulan Ramadan ini manusia ini sangat banyak sekali melakukan ibadah seperti puasa, seperti apalagi sholat, baca Quran, zikir dan lain-lain. Itu lebih banyak, lebih dominan daripada orang yang berbuat maksiat. Dan juga maksud kata ulama yang dimaksudkan dibelenggu ini, yaitu dibelenggunya setan ini itu dengan puasa yang berfungsi, itu puasa itu menekan syahwat kita. Nah, ketika kita punya syahwat yang besar, nah itu berfungsi puasa itu untuk menekan syahwat kita agar tidak melakukan maksiat seperti itu. Dengan apa juga? Dengan puasa, dengan baca Quran dan lain sebagainya. Maka minim sekali di bulan Ramadan ini orang-orang yang berbuat maksiat seperti itu. Sesuai dengan hadis Rasulullah, bahwa Rasulullah bersabda bahwa ketika kita ini syahwatnya sudah bergejolak, maka kata Rasulullah, maka nikahkanlah. Kalau tidak mampu untuk menikah, maka apa kata Rasulullah? Berpuasalah. Karena berpuasa ini bisa menekan syahwat yang ada pada kita. Seperti itu. Terus ada ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dibelenggu ini memang dibelenggu secara nyata. Ulama berkata bahwa dibelenggunya setan ini tidak dibelenggu semuanya. Tidak dibelenggu 30 hari selama bulan Ramadan. Tidak. Akan tetapi dibelenggunya hanya di malamnya saja, kata ulama ini. Sedangkan siang itu tidak dibelenggu. Nah, kenapa malam dibelenggu, siang tidak? Karena malam ini, kata ulama, malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini. Maka setan-setan itu dibelenggu. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud setan dibelenggu dalam hadis ini, itu setan-setan yang mencuri kabar atau yang mendengar kabar dari langit. Yang kabar itu disampaikan kepada para tukang sihir, para dukun. Nah, setan-setan inilah yang dibelenggu. Ada juga yang berpendapat, kata ulama, yang dibelenggu ini itu hanya sebagian saja. Tidak semuanya bangsa jin itu dibelenggu. Nah, hanya pimpinannya atau setan jin yang paling durhaka sekali, maka itulah yang dibelenggu. Bukan yang belenggu itu semua bangsa jin, tidak. Akan tetapi hanya sebagian saja pimpinannya, atau ya dia yang punya pasukan banyak sekali, ataupun dia yang paling membangkang, itulah yang dibelenggu. Jadi yang mengganggu kita itu sehingga kita berbuat maksiat, berbuat dosa, ada sampai di bulan Ramadan itu kesurupan. Itu yang mengganggu hanya jin-jin kroco saja. Artinya anak-anak buahnya, pimpinannya itu. Nah, jadi yang kuat-kuat itulah yang dibelenggu. Sedangkan anak buahnya inilah yang mengganggu manusia di bulan Ramadan sehingga ada orang yang sampai kesurupan. Nah, yang pertanyaannya, pernah nggak saya bertemu orang yang kesurupan di bulan Ramadan? Pernah. Di tahun kemarin, di bulan puasa bulan Ramadan tahun 2021, itu kami tim Ruqyah bertemu pasien yang kesurupan di bulan Ramadan, itu ada 3 orang. Nah, maka di bulan Ramadan ini ada tetap orang yang kesurupan. Orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa tetap ada di bulan Ramadan. Akan tetapi tidak sebanyak di bulan-bulan lainnya. Nah, seperti itu. Jadi
Untuk kawan-kawan yang misalnya masih ragu, oh nanti diruqyah batal, oh nanti muntah gimana, pasti batal dong, nanti kesurupan gimana, batal dong puasa saya. Insyaallah tidak, selama muntahnya itu tidak dipaksakan, tidak disengaja, insyaallah tidak membatalkan puasa, seperti itu. Nah, yang dimaksud belenggu tadi, tadi sudah dijelaskan beberapa pendapat dari para ulama. Nah, boleh kita mengambil pendapat yang mana, silahkan, yang tadi saya sampaikan. Yang penting kita harus yakin bahwa perkataan Rasulullah ini dalam hadis ini benar. Walaupun di lapangan masih ada orang-orang yang berbuat dosa, masih ada yang kesurupan. Kan katanya dibelenggu, kok masih ada kesurupan? Nah, tadi itulah kita sudah jabarkan semuanya. Ulama berpendapat bahwa yang dimaksud belenggu itu tadi udah disampaikan. Nah, maka kita harus yakin perkataan Rasulullah ini bukan berarti di bulan Ramadan karena setan ini belenggu otomatis tidak ada yang mengganggu saya, bukan. Akan tapi kita tetap minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai karena dalam hadis ini setan dibelenggu di bulan Ramadan lalu kita santai-santai, tidak mau beribadah. Kan setan dibelenggu, tak ada yang menggoda saya. Salah, pemahaman itu juga salah. Maka kita tetap minta perlindungan kepada Allah, sering-sering baca ta'awuz, perbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, insyaallah ketika kita mengerjakan amal-amal kebaikan, insyaallah Allah pasti lindungi kita, Allah pasti berikan yang terbaik kehidupannya, dan Allah berkahkan kehidupan kita, seperti itu. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.